Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan paket soal SJT PPG Prajabatan tahun 2024. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, Anda memberikan tugas kelompok kepada siswa-siswa Anda. Namun satu kelompok terlibat dalam perselisihan ide-ide yang tidak dapat mencapai kesepakatan. Bagaimana Anda sebagai guru menyelesaikan konflik ini? A. Memilih ide yang paling banyak disukai oleh sebagian besar kelompok. B. Mengabaikan perselisihan dan memberi nilai berdasarkan usaha individual. C. Menunjukkan seorang mediator untuk membantu kelompok mencapai kesepakatan. D. Membiarkan kelompok menyelesaikan konfliknya sendiri tanpa campur tangan. A. Mengadakan pemungutan suara untuk menentukan ide yang akan diambil. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Menunjuk seorang mediator untuk membantu kelompok mencapai kesepakatan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Anda merencanakan ujian tertulis selama 1 jam. Setelah 30 menit, sebagian besar siswa masih belum menyelesaikan separuh ujian. Bagaimana Anda menghadapi situasi ini? A. Menambah waktu ujian tanpa memberikan peringatan kepada siswa. B. Menyelesaikan ujian dan memberikan nilai berdasarkan hasil yang telah dicapai siswa. C. Menghentikan ujian dan memberikan waktu tambahan tanpa mengurangi nilai. D. Memberikan peringatan kepada siswa bahwa waktu akan diperpanjang tetapi nilai akan dikurangi. E. Menghentikan ujian dan merancang kembali pertanyaan agar lebih singkat. Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Memberikan peringatan kepada siswa bahwa waktu akan diperpanjang tetapi nilai akan dikurangi. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebagian siswa di kelas Anda tidak memiliki akses yang stabil ke internet dan perangkat. Bagaimana Anda menyesuaikan metode pengajaran untuk memastikan inklusi semua siswa? A. Mengabaikan siswa yang tidak memiliki akses dan melanjutkan penggunaan teknologi. B. Memberikan perangkat dan akses internet kepada siswa yang membutuhkan. C. Menyelenggarakan kelas pengganti untuk siswa tanpa akses teknologi. D. Menerapkan metode pengajaran yang lebih tradisional tanpa melibatkan teknologi. E. Menyusun materi yang dapat diakses secara offline dan memberikan alternatif tanpa teknologi. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, menyusun materi yang dapat diakses secara offline dan memberikan alternatif tanpa teknologi. Kita lanjut ke soal yang keempat. Anda merasa bahwa beberapa siswa kurang antusias dalam kelompok diskusi. Bagaimana Anda sebagai guru meningkatkan keterlibatan mereka? A. Memberikan hadiah kepada siswa yang paling aktif dalam diskusi. B. Mengurangi waktu untuk kelompok yang kurang antusias. C. Menyuruh siswa yang kurang aktif untuk mendengarkan saja. D. Mengadakan sesi refleksi untuk mendengarkan pendapat siswa mengenai cara meningkatkan keterlibatan. E. Menyusun kelompok baru dengan siswa yang lebih antusias. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, mengadakan sesi refleksi untuk mendengarkan pendapat siswa mengenai cara meningkatkan keterlibatan. Kita lanjut ke soal yang kelima. Seorang rekan kerja memberikan kritik konfrontatif terkait cara Anda mengelola kelas. Bagaimana Anda menanggapi kritikan tersebut? A. Menolak kritik dan melanjutkan metode pengajaran tanpa perubahan. B. Menyimpan kritik untuk diri sendiri dan tidak mengubah apapun. C. Membela diri dan menyalahkan faktor lain di luar kendali Anda. D. Menghargai kritik, merenungkan dan mencari solusi terbaik. E. Mengabaikan kritik dan menganggapnya tidak relevan. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, menghargai kritik, merenungkan dan mencari solusi perbaikan. Kita lanjut ke soal yang keenam. Siswa sedang melakukan praktikum dan Anda harus menilai keterampilan mereka. Bagaimana Anda memastikan penilaian yang akurat?
A. Menilai hanya berdasarkan tampilan fisik tanpa memperhatikan kesalahan atau pemahaman konsep. B. Menilai tanpa memberikan panduan atau kriteria penilaian. C. Menyusun rubrik penilaian yang jelas dan mengkomunikasikannya kepada siswa. D. Menilai berdasarkan preferensi pribadi tanpa mempertimbangkan norma atau standar. Memberikan nilai berdasarkan seberapa akrab Anda dengan siswa tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Menyusun rubrik penilaian yang jelas dan mengkomunikasikannya kepada siswa. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Siswa menyelesaikan proyek kreatif tetapi sebagian besar karya terlihat kurang inovatif. Bagaimana Anda memberikan umpan balik yang memotivasi siswa untuk meningkatkan kreativitas? A. Menyatakan bahwa karya mereka kurang kreatif tanpa memberikan alasan atau saran perbaikan. B. Memberikan umpan balik positif meskipun karya kurang inovatif. C. Menyelenggarakan sesi diskusi untuk mendengarkan ide siswa tentang cara meningkatkan kreativitas. D. Mengabaikan karya siswa dan fokus pada kelompok yang lebih kreatif. A. Memberikan umpan balik konstruktif dengan memberikan ide dan saran perbaikan. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Menyelenggarakan sesi diskusi untuk mendengarkan ide siswa tentang cara meningkatkan kreativitas. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Sumber daya teknologi terbatas di sekolah Anda, tetapi siswa semakin membutuhkan akses ke internet. Bagaimana Anda mengatasi keterbatasan sumber daya ini? A. Menolak penggunaan teknologi sepenuhnya karena keterbatasan sumber daya. B. Menggunakan teknologi tanpa memperhatikan keterbatasan, meninggalkan beberapa siswa tanpa akses. C. Mengajarkan siswa cara mengakses sumber daya online di luar sekolah. D. Menyusun jadwal penggantian untuk memastikan semua siswa mendapatkan akses ke perangkat. E. Menggandakan materi online menjadi bentuk cetak untuk distribusi. Jawaban yang paling tepat adalah C ya, mengajarkan siswa cara mengakses sumber daya online di luar sekolah. Kita lanjut ke soal yang 9. Sebelum ujian, Anda mencatat beberapa siswa yang saling bertukar catatan. Bagaimana Anda mencegah tindakan mencontek sebelum ujian dimulai? A. Mengabaikan pertukaran catatan dan membiarkan siswa melakukan tindakan mereka. B. Menegur siswa secara terbuka di depan kelas dan memperingatkan mereka. C. Menyusun peraturan baru tentang larangan bertukar catatan sebelum ujian. D. Memberikan pengawasan tambahan selama ujian untuk mengawasi siswa. E. Mengadakan sesi pengajaran tentang pentingnya kejujuran dan akademik integritas. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, mengadakan sesi pengajaran tentang pentingnya kejujuran dan akademik integritas. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-10. Orang tua siswa mengajukan permintaan untuk mengadakan pertemuan khusus guna membahas penilaian anak mereka. Bagaimana Anda menanggapi permintaan ini? A. Menolak permintaan dengan alasan waktu yang terbatas. B. Setuju untuk pertemuan tetapi tidak mempersiapkan informasi tambahan. C. Menyuruh orang tua untuk menanyakan pertanyaan secara tertulis tanpa perlu pertemuan langsung. D. Menjadwalkan pertemuan, mempersiapkan informasi tambahan dan membahas penilaian secara rinci. E. Mengadakan pertemuan dan meminta orang tua untuk berbicara penilaian dengan rekan guru lain. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, menjadwalkan pertemuan, mempersiapkan informasi tambahan, dan membahas penilaian secara rinci. Demikian Bapak Ibu pembahasan paket soal SJT PPG Prajabatan tahun 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.